Coach, salam jumpa kembali bersama dengan saya Sister Yoel. Pertama dulu saya mau ucapkan terima kasih karena masih mengizinkan saya untuk mengikuti ujian praktek di dalam materi esensial kita dalam sesi coaching ini. Lalu yang berikutnya, kalau ditanya materi apa sih yang paling Anda suka di dalam keenam model yang sudah kita pelajari bersama, bagi saya sendiri sebenarnya sulit untuk memutuskan yang mana yang paling menarik, karena untuk saya keenam materi itu sangat menarik dan sangat bermakna bagi saya sendiri menjadi seorang coach begitu. Jadi keenam materi itu sangat bermakna karena saya menyadari bahwa itu punya kaitan antara satu dengan yang lain begitu. Tapi saya memutuskan di dalam diri saya mengambil bahwa yang paling bermakna bagi saya mengambil model 5, yaitu perubahan, khususnya yang 5B, perubahan, rencana, dan aktualisasi. Nah, kenapa saya mengambil itu? Kenapa itu cukup menarik untuk saya? Karena beberapa kali saya di coaching juga ketika dalam praktek begitu ya, saya mendapat dari pertanyaan mengenai perubahan dan aktualisasi ini sungguh-sungguh mendorong saya, meyakinkan saya bahwa sebenarnya tujuan saya ada, sumber daya saya ada, lalu juga langkah saya ada. Cuman di dalam kehidupan sehari-hari itu sering terjadi miss begitu ya, karena saya merasa saya punya tujuan tapi tidak ada niat untuk melakukannya begitu. Maka harus ada sebuah keputusan dalam diri untuk mengubah apa sih, perubahan apa yang harus dibuat supaya tujuan itu sampai gitu, supaya tercapai begitu. Juga pengalaman saya ketika mengcoaching beberapa klien saya itu lebih banyak di situ. Mereka sudah mempunyai tujuan, karena tujuan coach, sekali lagi tujuan coaching adalah untuk mencapai tujuan, karena di dalamnya itu nanti untuk mencapai tujuan dengan adanya sumber daya dan juga ada langkah begitu. Langkah, sumber daya sampai kepada tujuan. Itu yang sering terjadi memang dalam kehidupan sehari-hari dan juga di dalam pendampingan bersama beberapa klien saya. Nah, jadi itu cukup menarik karena apa? Ketika sudah berbicara mengenai keperubahan, maka kita bertanya kembali apa yang harus dibangun begitu. Maka ada pertanyaan yang sudah diberikan, perubahan apa sih yang harus dicapai, yang dibuat di dalam diri begitu. Itu rasa-rasanya pertanyaan yang gimana ya, untuk saya sendiri yang bisa menggugah kembali mungkin kerangka pikir saya yang harus diubah, dengan itu bisa muncul kembali, ya saya harus mempunyai perubahan ini begitu. Kadang itu motivasi yang muncul dalam diri dengan adanya pendekatan pertanyaan mengenai perubahan dan aktualisasi ini. Jadi kalau sudah ada perubahan, berarti aktualisasinya seperti apa? Nah, pertanyaan semacam itu membuat diri itu semakin sadar bahwa saya sebagai seorang pribadi mempunyai tujuan dan mempunyai sumber daya. Nah, saya harus melangkah untuk mencapai itu begitu. Nah, keberhasilan yang saya dapatkan di dalam sesi coaching ini, beberapa kali pengalaman saya ketika meng-coaching itu, apa sih sebenarnya tujuannya? Nah, ketika saya bertanya seperti itu kepada klien, kalian tuh mempunyai tujuan. Salah satu contoh kemarin ketika guru saya coaching itu, apa sih perubahan apa yang harus dilakukan di dalam diri Anda? Saya katakan begitu. Dia juga, karena dia seorang guru, dia mengatakan bahwa banyak sekali akhir-akhir ini dengan menggunakan sosmed itu banyak sekali menyita waktu saya untuk bermain HP, padahal saya seorang guru begitu. Lalu apa yang perlu diubah begitu? Anda seorang guru, apa yang perlu diubah? Lalu beliau mengatakan bahwa saya harus membuat berani mengalahkan diri saya, keinginan saya untuk mengurangi bermain gadget begitu. Lalu apa sih melihat itu tujuannya itu untuk apa nantinya begitu? Ternyata ketika saya menanya apa tujuannya, kenapa itu harus dilakukan seperti itu, lalu kan saya mengatakan ketika saya bisa memanage diri saya dengan tidak bermain gadget, maka beberapa hal bisa saya capai di dalam tugas-tugas saya. Saya menjadi seorang guru, saya belajar untuk memanage waktu. Saya menggunakan handphone itu dengan mencari beberapa sumber informasi, lalu saya memanfaatkan media itu dengan baik, tidak membuang-buang, tidak hanya menikmati entertainment di dalamnya, tapi saya mencoba menemukan sebuah makna di situ. Nah, ketika ini sudah saya lakukan, tentu perkembangan saya semakin berkembang. Saya sebagai guru menjadi
menjadi nyata. Saya adalah seorang guru, bisa aktualisasi, mendapatkan gelar baru. Saya seorang guru yang seperti apa gitu. Jadi tidak melulu hanya sebatas seperti guru gitu. Nah, itu dengan pengalaman demikian menjadikan saya bahwa perubahan dan juga aktualisasi diri ini sangat penting di dalam kehidupan untuk tetap sampai kepada tujuan itu, begitu. Itu yang saya alami, Coach. Kenapa saya memilih untuk di dalam sesi perubahan aktualisasi ini. Terima kasih, Coach.